Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat sore. Nah, kali ini eh mumpung lagi liburan sekolah, saya coba membuat eh, manajemen project. Ya, itu namanya yang saya sebut manajemen project untuk para wali kelas di sekolah-sekolah SD, SMP maupun SMA. Ya, ini hanya contoh aja. Nah, di konten kali ini saya hanya menjelaskan eh, apa sih fungsinya ini deh, kurang lebih, tapi nanti untuk lebih detailnya ada di konten-konten selanjutnya, dan untuk cara membuatnya pun nanti akan saya susul di konten-konten selanjutnya. Oke, ini yang namanya, yang saya sebut manajemen project untuk wali kelas ya. Fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya biasanya guru-guru ataupun wali kelas punya banyak file ya, untuk menginput absen, terus nilai nilai mata pelajaran ya, terus ataupun yang lainnya. Nah, kali ini saya coba gabungin ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, caranya adalah, nah, kita isi dulu nih ini semua ya. Tapi nanti kalau yang teman-teman mau pesan, ini akan saya protect ya. Nanti saya akan minta datanya terlebih dahulu semuanya, terus nanti saya akan protect, baru saya akan kirim ya. Jadi ini harus diisi dulu semuanya. Oke, terus ada data per kelas. Ini data kelas 7A contohnya. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti nggak usah menjumlah kelas 7A laki-lakinya ada berapa orang sih, ngitung dulu satu persatu, nggak usah, karena di sini sudah otomatis ya. Ini perwakilan dari satu kelas aja. Nah, ini 7A sampai 9D saya buatnya. Ini hanya ilustrasi aja ya. Nanti kalau teman-teman yang mau, nanti ini bisa bisa saya editin ya. Terus ada nomor HP guru. Nah, di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal share, dan biasakan kalau share itu menggunakan file PDF, jangan file Excelnya ini yang diberikan ya. Oke, terus ada raport. Nah, raport ada 4 ya. Tengah semester ganjil, akhir semester ganjil, tengah semester genap, raport akhir semester genap ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Teman-teman isi, terus nanti peringkatnya juga akan ketahuan. Ini sudah saya protect ya. Peringkat di semester apa, di tengah semester ganjil ini dia peringkat berapa. Terus kita masuk ke akhir semester ganjil. Nah, di sini ada perbandingan. Nah, ini ada peringkat di semester di tengah semester ganjil, dia semester di peringkat berapa, terus di akhir semester ganjil dia peringkat berapa. Jadi ada perbandingan ya. Terus masuk lagi ya, sama, bentuknya sama, cuman bedanya di sini. Peringkat di semester ganjil, terus di akhir semester ganjil, terus di tengah semester genap ya. Jadi ada perbandingan, dan terakhirnya sama ya. Tuh, tuh ya. Oke, terus ada info, nanti teman-teman bisa bisa klik aja sendiri ya. Terus ada jadwal mapel ya, karena selama PJJ kebetulan di sekolah saya hanya satu hari itu hanya 2 mapel per kelas ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Tapi kalau untuk teman-teman punya bentuk yang lain, nanti tinggal kirimkan ke saya formatnya seperti apa. Nah, nanti ini akan saya rumuskan semuanya ya. Terus kalau normal di sekolah saya bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, terus ada data siswa. Nah, data siswa ini lengkap nih ya. Nah, sama seperti yang tadi di data siswa per kelas. Nah, ini data siswanya untuk wali kelas yang menjabat di kelas itu. Misalnya saya menjabat kebetulan di kelas 7A ya. Nah, di sini sudah otomatis semuanya ketika tadi. Nah, teman-teman makanya wajib isi di sini nih, input data sekolah, guru dan guru, walas dan staf. Nah, wajib ngisi yang ada di sini ya. Nah, ada data siswa. Nah, teman-teman nggak usah nulisin manual lagi wali kelas, karena sudah tersinkron dengan yang tadi. Jumlah siswa laki-lakinya berapa, jumlah siswa perempuannya berapa, dia penerima KJP atau bukan, KIP atau bukan ya. Terus agamanya, terus umurnya juga sudah ketahuan di sini ya. Nah, di sini saya buat lengkap ya. Kok lengkapnya sampai seperti itu, sampai pekerjaan ayah, penghasilannya,
ya, karena biasanya nanti ketika ada bantuan, ya, sekolah memberikan bantuan, misalnya bantuan pulsa atau apapun, nah teman-teman sudah bisa lihat di sini, ya, dia pekerjaan ayahnya berapa sih, pekerjaan ayahnya apa, per bulannya berapa, terus jumlah kakak, jumlah adik, gitu ya. Nah, jadi sudah bisa ketahuan di sini. Oke, ya. Nah, ini caranya gimana? Apa kita tulis satu-satu? Capek dong. Nggak usah kita tulis satu-satu. Kita cukup membuat Google Form. Ya, Google Form urutannya seperti ini. Kecuali umur. Karena umur berdasarkan tanggal lahir. Contoh eh, saya ketikkan tanggal lahir saya aja, tanggal 7 bulan Mei 1986. Nah, otomatis di sini sudah eh, langsung terumus, langsung tahu jumlah umurnya berapa tahun, gitu ya. Oke, jadi teman-teman tinggal buat Google Form, ya, berdasarkan ini nama siswa, jenis kelamin, pokoknya berurutan kecuali umur. Umur enggak usah dimasukkan ke Google Form, ya. Jadi nanti teman-teman tinggal buat ini semua berdasarkan ini, ya. Ketika semua sudah ngisi, teman-teman tinggal mendownload hasil pengisian Google Form yang diisi oleh anak-anak atau orang tua atau wali, ya. Terus ada penerima bantuan. Nah, saya sengaja bikin sheet ini untuk mempermudah kita tahu siapa aja yang udah menerima bantuan. Bantuannya apapun, KJP, PIP, atau bantuan pulsa, atau bantuan Idul Fitri atau apapun. Nah, teman-teman bisa ketik di sini, jadi teman-teman bisa tahu. Ya, teman-teman punya datanya di sini. Ya. Terus ada akun Edmodo. Nah, akun Edmodo ini kebetulan sekolah saya menggunakan aplikasi Edmodo untuk penugasannya, ya. Nah, di sini kenapa saya bikin ini? Biasanya anak-anak suka lupa atau ganti handphone atau uninstall di handphonenya atau di komputer, ya. Biasanya mereka suka lupa dan menghindari eh, nama ganda di dalam kelas Edmodo, ya. Nah, tapi di sini kalau saya pribadi saya buatkan, ya, akun Edmodonya saya yang buatin. Jadi anak-anak ketika nanti lupa, mereka tinggal tanya, "Pak, saya lupa password sama username-nya," tinggal saya kasih, ya, karena saya punya datanya, ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau buatin akunnya, biarkan mereka yang siswa-siswi kita yang bikin akunnya, kita tinggal catat di sini, ya. Oke, terus ada kita mulai dari sini nih, absensi. Nah, saya buat absensi, tinggal buat seperti ini, ya. Teman-teman tinggal ngisi sesuai yang ada di sini. Seandainya teman-teman salah ketik, pasti akan ada peringatan. Contoh, saya ketik K. Nah, error, baca pesan ya. Nah, di sini ada keterangan, ya, keterangan yang kamu masukkan salah. Di kolom ini hanya bisa mengisi huruf H, S, I, dan A dengan menggunakan huruf besar, ya. Oke, semua sudah saya kunci, ya. Nah, ini perwakilan 1 bulan aja. Nah, di sini otomatis akan terisi, teman-teman nggak usah ngitung per bulan. Bulan Juli dia hadirnya berapa, sakitnya berapa, izinnya berapa, teman-teman nggak usah hitung-hitung lagi. Yang penting kolomnya ini diisi sesuai abjad yang harus diketikkan. H untuk hadir, S sakit, I izin, A alfa. Ya, itu perwakilan dari semua bulan, ya, sama dari bulan Juli sampai bulan Juni tampilan seperti itu. Terus ada rekap absen. Nah, teman-teman nggak usah ngitung per bulan lagi. Di sini sudah langsung terumus, gitu ya. Yang penting teman-teman ngisi di yang di sini nih, bulan Juli sampai bulan Juni, ya. Berdasarkan bulan yang sudah berjalan, teman-teman isi, pasti nanti di sini akan terisi juga, sudah tersinkron, ya. Nah, terus di sini ada saya bikin alasan ketidakhadiran, ya. Nah, di kolom ini jangan mengedit apapun karena di sini saya nggak kunci, ya. Karena kenapa? Kalau saya kunci pasti ini akan error, ya. Nah, 7A1, 7A2, 7A3 sampai 7A36 ini nanti ketika teman-teman sudah memberikan nama, ya, nama yang ada di data siswa, ya, di sini ini akan berubah menjadi nama siswa, ya, nama-nama siswa kita yang kita jabat kelasnya, ya.
Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini, simpel aja ya. Tanggal berapa, terus ketidakhadiran gitu ya. Terus dia ada harian, ada per mata pelajaran. Terus yang atas nih 7A1 dia juga akan berubah menjadi nama siswa nanti ketika teman-teman sudah mengisi nama ya. Teman-teman tinggal ketikkan tanggal aja, contoh tanggal 7 bulan 7 2021 ya. Misalkan dia sakit ya di harian, tinggal ketik aja di sini sakit demam misalnya ya. Dah, ini yang harian. Berarti kalau yang harian per mata pelajarannya nggak usah diisi lagi. Nah, sekarang saya contohkan lagi tanggal 8 bulan 7 2021. Nah, misalkan tadi saya ada 2 mata pelajaran per hari ketika PJJ. Di sini tinggal saya ketikkan misalkan izin ya, jam kedua mapel bahasa Indonesia ya. Terus kasih keterangan misalkan ada pesta, misalkan jangan pesta ya, kan lagi PJJ, misalnya pulang kampung misalnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman punya data di sini, dan di sini di bawahnya ini juga akan terjumlah ya. Jadi teman-teman nggak usah ngitung-ngitung lagi ya. Oke, saya balik ke normal dulu. Oke, kita balik lagi. Nah, itu yang absen. Sekarang absen per mata pelajaran. Nah, ini per mata pelajaran, teman-teman jadi punya datanya ya. Skemanya sama seperti tadi, sistemnya seperti absen. Teman-teman tinggal ketik H untuk hadir, S untuk sakit, I untuk izin, A untuk alfa. Teman-teman bisa tulis tanggalnya di sini ya. Nah, sama rekapitulasinya juga sama gitu ya, nggak usah dikutak-kutik lagi karena ini sudah dikunci ya. Sekarang nilai per mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk mata pelajaran yang lainnya sama ya. Nah, di merah nih, isi kolom KKM terlebih dahulu sebelum mengisi kolom nilai. Contoh, saya isi untuk bahasa Indonesia nilai KKM-nya 75 misalnya. Nah, dia otomatis akan menjadi putih semuanya ketika teman-teman sudah mengisi. Nah, ya. Nah, di sini juga sudah saya kasih warning jika teman-teman salah nulis. Ya, saya kasih contoh, misalkan saya ketikkan nilainya cuma dapat 16. Nah, akan ada warning. Ups, ada yang salah nih. Nah, baca di kolom ini hanya bisa mengisi nilai dari 20 sampai 100 dan min 20 jika nilai di bawah 20, atau huruf V jika guru mapel hanya memberikan checklist ya. Maksudnya checklist ini anak ini sudah mengerjakan tugas tapi guru belum memberikan nilai. Nah, teman-teman hanya memberikan tanda V aja atau checklist gitu ya. Dan X jika murid tidak mengerjakan atau belum mengerjakan tugas ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi teman-teman hanya bisa mengetikkan misalkan V ya. Kalau V dia akan berwarna biru, artinya dia sudah mengerjakan tugas. Terus kalau X dia akan berwarna pink karena dia belum mengerjakan tugas. Terus tadi min 20 berarti nilainya di bawah 20. Min 20 dia akan merah karena nilainya di bawah KKM, di bawah 75. Terus kalau misalkan di bawah KKM misalnya 20, teman-teman bisa tulis 20 ya di atas. Sama dengan 20 atau lebih, teman-teman bisa ketikkan langsung nilainya ya. Nah, terus kalau dapat 74 juga masih merah karena masih di bawah KKM. Kita ketikkan 75, dia akan berwarna biru. Terus kalau nilai 100, dia akan berwarna biru juga. Tapi misalkan kalau teman-teman kelebihan ngetik, misalnya ketikkan mau ngetiknya 100 tapi ngetikkan 101, dia akan ada warning lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, oke, saya hapus. Nah, dia akan berwarna biru lagi karena kolom KKM-nya masih belum terisi ya. Sama semua mata pelajaran. Terus ada administrasi wajib nih bagi wali kelas. Jadi nanti kalau ada yang nunggak bayaran atau nunggak SPP, daftar ulang, uang pangkal atau uang buku lainnya, wali kelas bisa tahu ya. Administrasi yang pertama adalah uang pangkal ya.
Uang pangkal di sini teman-teman tinggal isi. Kenapa Mas, kenapa nggak bikin nominalnya cuma di satu kolom aja, jadi nanti akan terintegrasi semua. Biasanya suka ada yang dapat diskon uang pangkal atau daftar ulang, ya misalkan bagi warga sekitar yang satu RT atau yang satu RW dengan sekolahan nanti akan dapat diskon. Nah itu kan akan beda-beda, makanya di sini saya nulisin ya, tapi nulisnya teman-teman nggak usah ngetik satu persatu. Misalkan uang pangkalnya 1 juta, ketik aja 1 juta ya, terus di bawahnya nggak usah ketik lagi 1 juta. Kalau misalkan sama semuanya, tinggal klik seret nih yang ada tanda kotak ini ya, sampai tanda panah tanda kursornya berubah, tinggal klik seret sampai ke bawah misalkan. Nah ini akan menjadi 1 juta semua ya. Nah berarti sisa angsurannya tinggal segini karena kita masih belum mengisi ya. Nah misalkan isi nih di sini misalkan dia baru bayar 500.000 ya, tanggal berapa, misalkan tanggal 5 bulan Juli 2021. Nah TC ini apa, teman-teman coba aja isi, misalnya klik salah aja nih. Nah ya, keterangan yang kamu masukkan salah. Di kolom ini hanya bisa mengisi huruf T artinya transfer, C atau cash dengan menggunakan huruf besar aja ya. Nah berarti misalkan bayarnya transfer ya. Nah seperti ini ya. Nah di sini otomatis dia akan berubah, sisa angsurannya akan berubah. Begitupun nanti kalau teman-teman isi angsuran kedua, ketiga, keempat atau kelima, ini akan otomatis akan berubah ya. Oke, sekarang saya balikin dulu. Terus lagi di sini ada SPP ya. Nah SPP seperti ini nih, ada teks lagi nih, isilah jumlah bulan berjalan. Maksudnya jumlah berjalan, misalkan bulan Juli, kita belajar di awal bulan itu bulan Juli ya, berarti ketik aja 1 di sini ya. Terus nominal per bulannya berapa, misalnya 500.000 per bulan ya, berarti jumlah per tahunnya 6 juta gitu ya. Nah teman-teman isi sama seperti tadi uang pangkal ya, nominalnya, tanggalnya, transfer atau cash. Di sini juga akan otomatis akan ketahuan jumlah tunggakannya berapa. Terus bagaimana jika kita sudah masuk bulan September, berarti kita sudah masuk 3 bulan, tinggal kita ketik 3 ya, otomatis di sini tunggakannya juga akan jadi 1,5 juta ya, karena dia belum melakukan bayaran dari bulan Juli ya, sampai bulan September dia masih belum bayar ya. Oke, terus selanjutnya ada uang buku misalnya. Nah nominalnya juga teman-teman bisa ketikin nih di sini ya, teman-teman bisa ketikin sama seperti tadi sistemnya ya. Teman-teman tinggal ketik aja ya, pokoknya yang nggak bisa diklik jangan di penasaran mau diklik-klik atau segala macam, karena nanti kalau protekannya ini teman-teman buka, ini akan menjadi error ya, dan lain-lain. Nah ini uang lain-lain maksudnya administrasinya, misalkan ada uang kurban, ada uang zakat, ada uang sedekah misalnya, tulisin di sini nama-namanya tuh, udah ada notisnya, tuliskan nama administrasinya, misal kurban gitu ya. Nah di bawahnya ketika nominalnya berapa ya, teman-teman tinggal isi di sini gitu ya. Oke, nah terus nanti juga ada akumulasinya atau rekapannya ya, dia tunggakan uang pangkal berapa, uang SPP nya berapa, uang buku berapa, lain-lainnya berapa yang akan tertotal. Jadi teman-teman bisa tahu gitu ya, wali kelas wajib tahu ini ya. Terus ada nilai keseluruhan. Nah teman-teman tinggal isi nih ya, ini di minggu, misalnya di minggu ke-1 dan kedua. Nah ini ketik aja 1 di sini, ketikkan tanggal, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus ada di sini ada kolom yang besar, teman-teman bisa ketikin materi yang dipelajarin apa ya, misalkan PAI, cara berwudu misalnya, ketikkan aja di sini. Nah terus di sini ada 2 kolom, di sini ada yang buat tatap muka, ada yang penugasan ya. Kalau memang yang tatap mukanya nggak ada penilaian, ya udah isi yang penugasannya aja gitu ya. Nah ini saya buat sampai 25 minggu gitu ya, 25 kali penugasan ya. Nah terus di sini ada share nilai per minggu, di sini juga ada share nilai per minggu ya, teman-teman tinggal klik. Nah di sini bisa baca nih
Sheet ini berguna ketika wali kelas ingin men-share nilai kepada wali murid, orang tua atau murid gitu ya. Dan nah, di sini ada warning lagi. Ketika ingin men-share, simpanlah dengan format PDF ya. Dengan cara klik file save as ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini caranya gimana? Apakah kita butuh manual lagi? Nggak usah, kita tinggal klik ini, balik lagi yang tadi penugasan, teman-teman tinggal copy paste aja. Mulai dari sini sampai ke bawah. Ya, tinggal copy paste, terus masuk ke share nilai minggu, tinggal di paste di sini. Selesai. Ya. Oke. Terus ada apa nih? Oke ya, untuk yang wali kelas mungkin itu. Gitu ya. Untuk yang wali kelas. Tapi sekaligus kan wali kelas juga akan mengampu satu buah mata pelajaran atau dua mata pelajaran. Nah, teman-teman bisa klik di sini nih, mata pelajaran untuk guru mapel. Tinggal klik absensinya, ya absensi sama, tulis tanggal berapa, materinya apa, teman-teman tinggal ketikin lagi. Di sini sudah ada pilihan kalau teman-teman nggak mau ngetik, ya HSIA. Di luar huruf ini, ya dia tidak akan mau. Ya contoh kayak tadi kayak saya kecilkan K. Nah, itu ada peringatan lagi. Ya. Oke. Terus ada yang nilai. Nah, nilainya teman-teman sama seperti yang tadi prinsipnya. Ketik dulu nih. Di sini nilai KKM-nya misalnya 75, dia akan berubah lagi. Ya, tulis tanggal, materinya berapa. Ya, kebetulan saya di sini mengampu mata pelajaran seni budaya, maka di sini data nilai seni budaya. Ya. Oke. Terus nah, ini untuk share. Nih, share ini, sheet ini berguna ketika guru mapel ingin men-share nilai kepada wali kelas, ya, per guru mapel. Jadi biasanya saya per 2 minggu sekali itu saya akan share nilai seni budaya ke masing-masing wali kelas di kelas yang saya ampu, yang saya ajar, gitu ya. Jadi saya punya datanya semua di sini, gitu ya. Oke. Nah, nanti untuk lebih rincinya di konten selanjutnya, ya. Bagi teman-teman yang mau yang mau punya ini, ya, teman-teman bisa hubungin nomor yang ada di layar, ya, atau klik info aja deh, yang ada di sini, ya. Nah, nanti Pak, saya mata pelajarannya ada 16 mapel misalkan. Ya udah, tinggal hubungi saya, nanti saya akan editin semuanya. Ya, terus gurunya ada 50, nanti saya akan editin. Ya, nanti bisa hubungin di sini. Oke. Untuk konten kali ini sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.